Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di Zoom ini dalam rangka mudzakarah ilmu agama. Pertama-tama marilah kita mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala dalam menghadiri majelis ilmu, dikarenakan ya sebagian ulama mengatakan al-ikhlasu iksirul amal. Ikhlas merupakan rahasia ataupun kekuatan sebuah amalan. Terkadang amalan yang kita lakukan ini sangat sedikit sekali, tetapi dikarenakan dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya begitu besar. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya dari kitab Syirat bahwasanya kekufuran itu dibagi menjadi 3. Ada kufur perbuatan, ya, ada kufur perkataan, dan ada kufur keyakinan. Sebelumnya kita sudah menyebutkan dari kitab Syirat, ya, dari kitab karangan guru kita Syekh Abdullah Al-Harawi rahimahullah taala, tentang contoh-contoh kufur keyakinan. Kemudian kita juga sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang kufur perbuatan, dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sebagian contoh-contoh kufur perkataan. Ya, beliau menyebutkan kepada kita sebagian contoh-contoh saja. Ya, mungkin saja contoh yang beliau sebutkan ini asing ya di telinga kita. Mungkin kita jarang mendengarnya di negara kita, baik di Indonesia ya ataupun yang di Malaysia ataupun di lain tempat. Yang beliau sebutkan di sini banyak yang terjadi di sebagian daerah Syam, ya, sebagian daerah Syam. Syam itu ya, daerah Syam itu sekarang dataran Syam itu meliputi Lebanon, ya, Suriah, Jordan, dan Palestina. Ini ya kalau Syam sekarang. Nah, ini contoh-contoh kekufuran yang disebutkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ini sebagiannya itu sering terjadi sering diucapkan oleh mereka di sana. Ya, begitu. Baik, kita sudah sampai di perkataan beliau, ya, walau qala syakhsun li zaujatihi. Bentar ya, saya syafal.
ini ya disanakan. Kita sudah sampai di ini. Malam ini kita mulai dari perkataan beliau ini. Nah, baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Walau qala syakhsun li zaujatihi. Seandainya ada seseorang yang mengatakan kepada istrinya, seorang suami berkata kepada istrinya, bilangnya apa? Anti ahabbu ilayya minallahi. Ya. Artinya, maknanya ini ya, engkau, ya bilang kepada istrinya, engkau lebih aku cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kepada istrinya bahwa istrinya ini lebih ia cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia juga bilang, katanya fa'au a'buduki, katanya, atau dia bilang saya menyembahmu. Dia bilang saya menyembahmu kepada istrinya. Kafara, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. In kana yafhamu minha, jika dia memahami, ya, jika dia memahami dari perkataan tersebut al-ibadatallati hiya khassatun lillahi ta'ala, ibadah ya yang khusus atau menyembah yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu bilangnya apa? Ya, dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, contohnya, engkau ini lebih saya cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, karena di sini mengandung apa? Penentangan terhadap agama. Nah, karena dalam agama kita ya tidak bisa ya mencintai seseorang itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak ada kecintaan yang lebih besar terhadap cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia bilang kepada istrinya begini. Ya, saya menyembahmu. Nah, bayangkan dia bilang kepada istrinya saya menyembahmu. Ini mungkin apa? Makanya saya bilang tadi ya, sebagian contoh ini bisa jadi kita tidak pernah mendengarnya, tapi ini terjadi. Maka ketika dia bilang saya menyembahmu, ya kepada istrinya saya akan menyembahmu dengan makna menyembah yang hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Ya. Jadi perkataan a'buduki, ini ya saya jelaskan, perkataan a'buduki pada dasarnya ini adalah perkataan kufur. Ya, memang ini adalah perkataan kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Cuma ya terkadang, nah ini ya saya jelaskan, terkadang sebagian orang memahami bahwasanya kata ibadah ini atau a'budu itu terkadang dengan makna saya mencintaimu. Ya sebagian. Ya, sebagian orang dan ini salah ya. Dan ini pemahaman yang salah. Contohnya dia memahami bahwasanya perkataan saya a'buduki, ya, dia memahami dari perkataan ini saya mencintaimu. Nah, begitu. Maka di sini dari segi bahasa Arab ini salah. Dari segi bahasa Arab dia salah. Cuma kalau dia memang betul-betul dalam pikirannya itu pemahaman dia bahwasanya perkataan a'buduki ini maknanya adalah saya mencintaimu, memang inilah makna yang dia pahami,
Ya, padahal ini tidak ada dalam bahasa Arab a'buduki itu dengan makna saya mencintaimu. Seandainya dia fahamnya seperti itu, ya maka orang ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Berbeda halnya ya. Ada seseorang, dia tahu bahwasanya a'buduki ini maknanya saya menyembahmu. Udah itu yang dia pahami. Dia paham bahwasanya makna a'buduki itu maknanya dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia contohnya, memang maknanya itu saya menyembahmu atau menyembah ya dengan makna ibadah. Itu yang dia pahami. Dan dia tahu bahwasanya kata ini tidak mempunyai makna lain selain itu. Setelah itu dia bilang kepada istrinya a'buduki. Nah, dengan apa dia bilang dia bilang maksud saya ini dengan perkataan a'buduki adalah saya mencintaimu wahai istriku. Nah gitu. Padahal dia tahu bahwasanya a'buduki dalam bahasa Arab itu hanya bermakna saya menyembahmu. Maka orang yang seperti ini tetap ya dihukumi keluar dari agama Islam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, walau qala syakhsun li akhar, seandainya ada seseorang mengatakan kepada orang lain, katanya apa? Allahu yadzlimuka kama zalamtani. Katanya semoga Allah Ta'ala menzalimimu sebagaimana engkau menzalimiku. Nah, kafara al-qailu, maka orang yang mengatakan ini dihukumi keluar dari Islam. Jadi dia bilang apa? Dia bilang kepada temannya ya, dikarenakan ini temannya melakukan sebuah kezaliman kepada dia, memukulnya contohnya atau merampas hartanya begitu. Setelah itu dia bilang begini, semoga Allah menzalimimu ya sebagaimana engkau menzalimiku. Maka dalam keadaan seperti ini orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa dia dihukumi keluar dari Islam? Li'annahu ya di kitab li'annahu nasabadz zulma ilallahi ta'ala, dikarenakan orang tersebut menisbatkan kezaliman terhadap Allah Ta'ala, menisbatkan sifat zulm ya, sifat zalim terhadap Allah Ta'ala. Ini yang bermasalahnya di sini ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh disifati dengan sifat zulm. Allah Ta'ala maha adil ya, dan Allah Ta'ala tidaklah zalim. Orang yang mengatakan Allah zalim itu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya apa? Keluar dari agama Islam. Ya, apalagi dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menegaskan wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid. Wa ma rabbuka, dan tiadalah Tuhanmu bizallamil lil 'abid ya, melakukan kezaliman terhadap para hambanya. Ya, tidak ada Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Ini dalam makna ayat ini. Jadi kalau orang mengatakan Allah zalim, ya, mengatakan Allah zalim, berarti apa? Berarti orang tersebut mendustakan Al-Quran. Ya, karena dalam Al-Quran Allah berfirman Allah tidak zalim, begitu kan? Sedangkan dia mengatakan Allah Ta'ala zalim, berarti kan mendustakan Al-Quran, mendustakan nas.
para ulama tauhid mengatakan waraddun nususi kufrun, dan menolak nas hukumnya keluar dari Islam. Nah, ini perinciannya. Nah, sekarang saya sebutkan sedikit saja definisi zulm itu apa, atau zalim dalam bahasa kita itu apa. Zalim itu maknanya adalah menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Ini zalim namanya. Jadi kalau kita menggunakan barang orang lain, entah itu HP, entah itu entah itu HP, entah itu motor, entah apalah yang lainnya, jika kita ini menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya, berarti kita telah melakukan perbuatan zalim. Ya, kita telah melakukan perbuatan zalim. Dan ini dan Allah Subhanahu wa taala itu kan melakukan segala sesuatu pada miliknya. Ya, Allah taala melakukan sesuatu pada miliknya. Karena kita dan yang kita miliki adalah milik Allah taala. Oleh karena itu Allah tidak disifati dengan sifat zalim. Nah, ya, begitu. Kemudian zalim itu juga didefinisikan dengan melanggar perintah atau larangan, ya, orang yang ataupun zat yang mempunyai hak untuk melarang atau memerintah. Saya ulangi lagi definisi yang kedua ini. Zalim itu, ya, dalam bahasa kita, ya, zalim itu adalah melanggar, ya, atau menyalahi perintah dan larangan zat yang mempunyai hak untuk melarang dan memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini melakukan perkara haram, ya kalau kita melakukan perbuatan haram, ya maka kita zalim. Nah, itu dia. Dikarenakan kita ada yang memerintahnya. Nah, kita ada yang memerintahnya, yaitu Allah taala memerintah kita dan melarang kita. Kalau kita kita ini disifati dengan zalim, kalau ini kita yang bisa disifati dengan zalim. Kenapa? Karena ada yang memerintah kita, ada yang melarang kita. Kalau kita melanggar perintah Allah, berarti kita zalim. Kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah, berarti kita zalim. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, cuma perlu kita ini ya definisi zalim. Baik, saya pecah konsentrasi sedikit. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah taala ini tidak ada yang memerintahnya. Ya Allah taala ini tidak ada yang melarangnya. Karena Allah tidak ada yang melarang dan juga tidak ada yang memerintahnya, maka sifat zalim ini tidak pantas untuk Allah taala. Ya, tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Baik. Kemudian kita kembali ke kitab, ya. Illa idza kana yafhamu anna ma'na yadhlimuka, illa kecuali idza kana yafhamu apabila dia memahami, dia faham, ya. Anna ma'na yadhlimuka, bahwasanya makna yadhlimuka. Tadi kan dia bilang apa? Allahu yadhlimuka kama zalamtani, kan? Allahu yadhlimuka kama zalamtani, ini dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kalau kita terjemah ke Indonesia,
atau ke Malaysia, semoga Allah menzalimimu ya sebagaimana engkau menzalimiku, begitu. Ini kan tadi kita katakan perkataan kufur ya, kecuali apabila dia memahami dari perkataan yazlimuka. Ini kan dia bilang apa? Allah yazlimuka, gitu kan? Kecuali kalau dia memahami dari perkataannya yazlimuka yantaqimu minka, yaitu semoga Allah Ta'ala memberikan balasan setimpal, itu maksudnya bahasa kita ya, memberikan balasan yang setimpal terhadapmu sebagaimana engkau telah menzalimiku. Dia ketika mengatakan ya, dia pakai kata yazlimuka ini dalam bahasa Arab ya, saya tidak berbicara bahasa Indonesianya. Dia bilang dalam bahasa Arabnya yazlimuka. Ya. Tetapi yang dia pahami dari makna ini apa? Dia memahami dari perkataan yazlimuka ini semoga Allah memberikan balasan yang setimpal terhadapmu dikarenakan engkau menzalimiku. Fala nukaffiruhu, maka orang yang ini tidak kita hukumi keluar dari agama Islam, bal nanhahu, tetapi kita melarangnya. Nah, jadi saya simpulkan kembali, kalau intinya kalau orang yang menisbatkan sifat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari Islam. Nah, itu intinya seperti itu. Karena di sini mengandung pelecehan terhadap Allah taala, mengandung pendustaan juga terhadap Al-Qur'an. Ini intinya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kata zalim ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah taala. Kata zalim. Nah, kita lanjutkan kembali. Walau qala syakhsun, seandainya ada orang yang mengatakan, begitu, Bro. Sekedar mengingatkan ya ke teman-teman, kalau ada yang belum dari ungkapan kitab yang ada yang kita baca ini, bisa nanti ditulis di ruang chat, nanti di akhir insyaallah taala saya akan jawab kalau tahu. Walau qala syakhsun, seandainya ada orang yang mengatakan di syakhsin akhar, terhadap orang lain, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah taala dari perkataan ini perkataan yang sangat keji sekali ya. Ini perkataan yang sangat keji yang terkadang dikatakan oleh sebagian orang di sana, di Syam. Makanya kalau di Indonesia ini mungkin tidak terjadi, jarang terjadi, belum pernah dengar saya. Nah, bilangnya apa? Yil'an ya, dalam bahasa Ammiyah ya, dalam bahasa pasaran mereka, yil'an rabbak. Katanya apa? Semoga Allah Ta'ala, semoga laknat terhadap Tuhanmu. Kafaro, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Jadi contohnya ini ya, ada dua orang, ya, A dan B. Kemudian contohnya si B ini melakukan melakukan ya, kezaliman terhadap si A, atau si B mukul si A dan semacamnya lah. Setelah itu dikarenakan si A ini marah, dia bilang kepada si B, yil'an rabbak, ya, semoga laknat mengenai Tuhanmu. Maka si A ini dengan perkataan ini
dihukumi keluar dari agama Islam. Ya karena makna perkataannya ini apa coba? La'natullahi 'ala Allah. Ya makna perkataan ini semoga laknat Allah Ta'ala menimpa Allah Ta'ala. Jadi melaknat Allah ini namanya. Ini makna perkataannya ini. Ya, dia melaknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dihukumi keluar dari agama Islam. Ini contoh-contoh ya. Makanya ya ini namanya juga masalah tauhid ya. Jadi masalah keimanan. Jadi tidak aneh ya, tidak bukan suatu perkara yang pelik atau aneh. Ya, kalau kita ini keluar dari Islam, ini keluar dari Islam, ini keluar dari Islam. Karena ini pembahasannya masalah tauhid. Nah, pembahasannya masalah iman. Ya kalau kita membahas masalah iman ya ini iman, ini tidak iman, ini iman, ini tidak iman begitu. Tidak berbicara bukan hanya sekedar ini haram, ini halal, ini makruh, tidak berbicara masalah itu. Ya, di sini ya, perlu kita pahami. Nah, kemudian kita lanjutkan wa kadzalika, ya demikian juga yakfuru may yaqul, dihukumi keluar dari Islam orang yang mengatakan lil muslimi, kepada orang muslim, ada seseorang mengatakan terhadap seorang muslim namanya ya, yil'an dinak, semoga Allah melaknat agamamu. Coba dia kan apa, si A dan B gitu ya. Ini sama-sama muslim asalnya dua-duanya gitu. Kemudian si A bilang ke si B, yil'an dinak. Katanya semoga Allah melaknat agamamu. B itu agamanya apa tadi? B itu kan agamanya Islam. Kemudian si A bilang apa? Semoga Allah melaknat agamamu. Berarti apa? Dia mengatakan makna perkataannya semoga Allah melaknat Islam. Jadi dia melaknat agama Islam. Nah, orang yang melaknat agama Islam ya hukumnya keluar dari agama Islam. Ya, itu dia. Nah, cuma di sini kemudian qala ba'dul fuqaha'i, ya sebagian pakar fikih, ulama fikih mengatakan in qasada siratahu fala yakfur. Nah, jika dia bilang yil'an dinak, tetapi apa? Dia bermaksud tentang kebiasaan hidupnya orang ini. Ya. Fala yakfuru, maka tidak dihukumi kafir. Ya, contohnya gini. Intinya si A ketika dia bilang yil'an dinaka kepada si B agama Islam. Si B beragama Islam. Kemudian dia bilang yil'an dinak. Ini dalam bahasa Arab ya. Yil'an dinak. Dalam bahasa Arab kata din dalam bahasa Arab itu bisa dengan makna siroh. Siroh ini maksudnya apa? Ya kebiasaannya, akhlaknya contohnya. Maka jika dia mengatakan dan kata din dalam agama, dalam bahasa Arab juga bisa bermakna agama. Jadi kata din, saya ulangi lagi, ada kalanya bermakna agama, ya, ada kalanya bermakna agama, dan bisa jadi juga bermakna apa? Bermakna akhlaknya, kebiasaannya. Oleh karena itu, ketika seorang mengatakan semoga Allah melaknat dinaka, ya, kalau dia bermaksud dengan kata din di sini adalah agamamu, yaitu agama Islam, maka jelas dihukumi keluar dari agama Islam, begitu ya. Yang mengatakan tadi ya keluar dari Islam. Kalau dia itu bermaksud, jika dia bermaksud dengan perkataannya ini, semoga Allah melaknat akhlakmu, contohnya kebiasaanmu, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak dihukumi keluar dari Islam.
Perkataannya sama. Maksudnya dia sama-sama bilang yil'an dinak. Tapi maksudnya dalam hatinya apa? Semoga Allah melaknat akhlakmu, kebiasaanmu itu yang buruk. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, ya dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Qala ba'dul Hanafiyati, sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan yakfuru in atlaqa, ya dia dihukumi keluar dari Islam jika memutlakkan perkataan tersebut. Mutlak itu apa maksudnya? Ai illam yaqsid siratahu, artinya jika dia tidak bermaksud akhlaknya, wala qasada dinal Islam, dan juga tidak bermaksud dengan perkataan dinak itu agama Islam, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Jadi saya simpulkan biar nggak bingung. Intinya kalau ada orang yang mengatakan, ya dalam bahasa Arab, yil'an dinaka, ya, yil'an dinaka, dalam bahasa Arab seperti itu. Di sini hukum orang yang mengatakan ini diperinci. Satu, jika dia bermaksud dengan perkataannya yil'an dinak, semoga Allah melaknat dinak, ya. Jika dia bermaksud dengan perkataannya ini adalah melaknat agama Islam, maka dihukumi keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Perincian pertama. Perincian kedua, jika dia bermaksud dengan perkataannya ini yil'an dinaka dengan maksud semoga Allah melaknat akhlakmu, contohnya, karena akhlaknya buruk contohnya, ya. Maka ini yang kedua ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Paham? Yang kedua, ya. Yang ketiga, jika dia mengatakan yil'an dinaka dan dia itu sama sekali dia tidak ada niat untuk, ketika dia mengatakan yil'an dinaka tidak bermaksud akhlaknya dan juga tidak bermaksud dengan perkataan ini agama Islam. Dia tidak melaknat akhlaknya dan juga tidak melaknat tidak bermaksud melaknat akhlaknya dan juga tidak bermaksud melaknat agama Islam. Ya begitulah dia mengatakan memutlakkan, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Ya, dihukumi keluar dari agama Islam karena mayoritas pemakaian kata ad-din, mayoritas pemakaian kata din, ya, itu adalah dengan makna akidah yang biasa-biasa diyakini oleh seseorang, Ya, ini perinciannya. Jadi diharap nanti ini dipahami dengan betul. Kalau masih ada yang perlu diulang nanti saya ulang. Nah, kemudian selanjutnya ini masih contoh-contoh yang mungkin jarang kita dengarkan. Nah, jarang kita dengar gitu maksudnya. Karena jarang ya orang yang mengatakan perkataan seperti ini di negara kita. Wa kadzalika, katanya, dan demikian pula dan demikian juga yakfuru, dihukumi keluar dari Islam, man yaqulu, orang yang mengatakan, wal iyadzu billah, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, perkataannya apa? Fulanun zaha rabbi. Fulan zaha itu maknanya menggeser. Rabbi, Tuhanku. Katanya apa? Fulan menggeser Tuhanku. Ya.
di sini ya, pertama, bentar. Biasanya mereka mengatakan perkataan ini ya, fulanun zaharabbi. Fulan itu kan orang. Fulan itu nama orang lah maksudnya. Mereka itu biasanya mengatakan perkataan ini untuk memuji seseorang. Jadi dia itu ingin memuji seseorang, kemudian mengatakan fulanun zaharabbi, fulan itu menggeser Tuhanku, bisa menggeser Tuhanku. Nah, ini perkataan yang menjijikkan ya. Jadi perkataan yang bertentangan dengan agama Islam. Pertama, di sini kan Syekh menyebutkan li'anna hadza, dikarenakan perkataan ini fihi nisbatul harakati wal makani lillah, mengandung penisbatan gerak dan tempat bagi Allah Ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah itu kan meyakini Allah tidak disifati dengan sifat bergerak, ya, tidak disifati dengan sifat diam, ya, karena bergerak dan diam ini merupakan sifat makhluk. Kita bergerak, kita diam, maka sifat ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Demikian juga wal makani lillah, ya, dan ini juga menisbatkan tempat bagi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Ya, ini keyakinan kita yang sebelum-sebelumnya sudah kita sering jelaskan. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan depan, bukan di belakang, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Ya, Allah bukan di satu tempat. Ya, Allah bukan ada di semua tempat. Ya, Allah bukan di mana-mana. Allah bukan di hati. Yang kita yakini Ahlus Sunnah, yang diajarkan juga oleh seluruh para ulama Islam dan juga ulama kita baik di Indonesia ataupun di Malaysia, ya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dari Banten, kemudian para ulama yang lainnya dari Ihsan Jampes Kediri dan yang lainnya. Ya, mereka beliau-beliau ini ulama kita, ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini dia. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian, nah ini juga di samping dia itu ketika mengatakan fulan menggeser Tuhanku. Dia bilang apa? Fulan menggeser Tuhanku. Di samping ini menisbatkan tempat, di samping ini juga menisbatkan gerak bagi Allah Ta'ala, juga ini mengandung unsur pelecehan terhadap Allah Ta'ala. Ya, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa coba? Ketika kita, contoh ini ya, kita duduk di suatu tempat. Setelah itu ada orang yang kekar, kuat, begitu, datang kepada kita terus menggeser kita dengan paksa, contohnya menggeser kita dengan paksa. Dikarenakan kita kecil, kurus, gitu kan, kita tidak bisa melawannya. Dia geser kita secara paksa. Kemudian dia menempati tempat kita, contohnya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya kita lemah, kan begitu. Yang menggeser kita ini lebih kuat, kan begitu. Nah, makanya ketika dia mengatakan fulan ini menggeser Tuhanku, berarti dia apa coba? Ya, menisbatkan bahwasanya si fulan ini mengatakan bahwa si fulan ini yang dalam perkataannya menggeser Tuhan ini lebih kuat daripada Tuhan. Makanya ini perkataan yang kufur, ya, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika, dan demikian juga dihukumi keluar
Dan demikian juga ya, yakfuru, ya, kafir, ya, dihukumi keluar dari Islam. Man yaqulu, orang yang mengatakan wal iyadzu billah, kita minta perlindungan kepada Allah taala, qaddullah. Kalau dalam bahasa amiyahnya mereka bilangnya gimana cabanya, Abdullah. Yaqsidul mumatsalata, dengan maksud apa? Keserupaan. Ya, serupa dengan Allah taala. Itu maksudnya. Jadi dia bilang qaddullah. Maksudnya apa? Allah serupa dengan Allah, serupa Allah taala. Jadi biasanya ini mereka ya, kapan mengatakan qaddullah ini? Ketika melihat suatu benda yang besar, kayak gunung. Ketika dia melihat gunung yang begitu besar, begitu tinggi, lebar, dia takjub dengan gunung itu, dia bilang apa? Qaddullah, atau dalam ininya qaddullah. Serupa dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa itu? Ini gunung ini besar sekali, serupa dengan Allah Ta'ala dari segi ukurannya. Karena dia meyakini bahwa Allah Ta'ala mempunyai ukuran besar. Semuanya. Nah, ini dihukumi keluar dari Islam. Karena mendustakan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kan begitu. Kemudian kita lanjutkan ini sedikit lagi, terus nanti kalau ada yang pertanyaan saya akan jawab. Wa kadzalika yakfuru, demikian juga dihukumi keluar dari Islam, man nasaba ilallahi jarihatan, orang yang menisbatkan anggota tubuh ya bagi Allah Ta'ala. Jadi orang yang menisbatkan anggota tubuh kepada Allah Ta'ala dihukumi keluar dari agama Islam. Entah itu menisbatkan kepala, entah itu menisbatkan hidung, telinga, mulut, kaki, lutut, paha, semuanya. Apapun itu yang menisbatkan anggota tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pembatal iman. Nah, ini adalah pembatal iman. Kaqauli ba'dhi sufaha, seperti perkataan orang bodoh, ya zubballah. Ini orang yang mengatakan ini enggak jelas ini. Ini anak betul-betul anak jalanan. Zub itu, zub ya. Kan dia bilang ya zubballah. Zub itu dalam bahasa Arab apa maknanya coba? Zub itu maknanya zakar. Zakar itu ya kelamin laki-laki itu. Jadi ini terjadi ya, ini yang ditulis ini terjadi, ada yang mengatakan seperti itu, tapi kita emang tidak pernah dengar. Jadi dia bilangnya apa? Ya subhanallah. Jadi kalau kita Indonesia kan terjemahkan, alhamdulillah. Katanya apa? Wahai zakar Allah Ta'ala. Ini syuaza. Wa huwa lafzun sarihun fil kufri. Dan ini merupakan lafaz yang sharih, ya, perkataan kufur sharih. Maksudnya apa? Sebuah perkataan yang tidak mempunyai makna kecuali kekufuran. Coba ini apa yang dia nisbatkan kepada Allah Ta'ala? Menisbatkan kemaluan, ya, menisbatkan zakar. Alhamdulillah. Nah, di sini ini terjadi. Nah, ini adalah perkataan kufur yang sharih, ya, artinya apa? Tidak mempunyai makna lain kecuali kekufuran. La yuqbalu fihi ta'wil, ini tidak, perkataan seperti ini tidak bisa ditakwil lagi, sudah ini kekufuran. Ini adalah kufur sharih. Nah, itu maksudnya. Dan ini ya apa namanya, tidak menutup kemungkinan ya ada orang yang meyakini
bahwa Allah Ta'ala ini betul-betul mempunyai zakar, kemaluan laki-laki maksudnya. Ini yang meyakini seperti ini ada, ya, ini meyakini seperti ini ada. Dulu itu, ya, Syekh juga bercerita ya, bahwasanya ada seseorang, begitu ya, ada seseorang yang mengabarkan Syekh, yang mengabarkan guru kita, bahwasanya beliau ini orang tersebut menjelaskan kepada keluarganya bahwa Allah Ta'ala itu tidak boleh disifati dengan zakar, dan beliau ini yang bercerita kepada Syekh ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh mengatakan ya subhanallah, perkataan ini tidak boleh. Beliau jelaskan itu. Ya, beliau jelaskan itu. Kemudian ternyata apa? Ada yang bilang nenek ini perempuan tua. Katanya apa? Bukankah Allah Ta'ala itu memang mempunyai alat kelamin? Jadi orang tersebut bayangkan menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Suci, bahwa perkataan ya subhanallah ini tidak boleh. Nah, ternyata apa? Perempuan itu, ada seorang perempuan yang nenek ini sudah tua, kerabatnya mengatakan, loh, bukannya Allah Ta'ala itu mempunyai alat kelamin, bukannya Allah Ta'ala itu mempunyai zakar. Alhamdulillah. Ya, di sini apa coba pentingnya kita terus mengajarkan ilmu akidah. Ini ya pentingnya kita langsung mengajarkan ilmu akidah, dan juga langsung kita katakan perkataan ini tidak boleh, perkataan ini kufur, perkataan ini tidak kufur. Kita langsung sebutkan contohnya. Terkadang dan ini banyak ya, kita jelaskan kaedahnya. Ini loh kaedah tentang masalah kekufuran ini 1 2 3 4 5. Ada ini kaedahnya. Nah, tapi terkadang orang yang kita jelaskan itu, kalau kita tidak kasih contoh, nanti orang itu tidak sadar. Dia mendengarkan kaedah yang kita jelaskan, tetapi ada sebuah perkataan yang dia tidak sadar bahwasanya ini masuk dalam kaedah kekufuran. Nah, disinilah pentingnya apa? Sebutkan satu persatu. Ini loh kekufuran, ini loh kekufuran, ini loh kufur, ini kufur. Dan ini sudah dicontohkan ya oleh para ulama sebelum guru kita Syekh Abdullah. Kalau kita buka kitab fikih besar itu, mau disebutkan oleh para ulama ini loh kufur 1 2 3 4 5 macam-macam banyak. Maka sebagian ulama itu hanya menulis kitab khusus menjelaskan tentang hal-hal yang membuat seseorang itu keluar dari Islam. Kitab khusus itu. Bahkan sebagian ulama mengarang kitab yang judulnya Man Yakfur wa la Yash'ur. Jadi orang yang keluar dari Islam tanpa dia sadari. Ada juga ya seperti itu. Makanya ini perlu kita telaah, kita pelajari agar kita tidak terjatuh dalam hal-hal yang terlarang ini. Agar keimanan kita ini tidak ternodai oleh hal-hal yang dilarang seperti ini. Ya. Subhanallah. Ajib. Orang yang ini apa akibatnya coba perhatikan ini dan bukan kata-kata saya. Orang yang mengatakan seperti ini akibat apa? Akibat dia itu ngomong tanpa mikir. Nah, dia berbicara tanpa mikir. Ini sebabnya. Ini puncak kesalahannya di sini. Ngomong dulu atau bicara dulu, baru setelah itu mikir. Berbahaya ini.
Makanya sering ya kita itu sering kita itu ketika masih ya di kampus lah di Lebanon, kita diingatkan, ingat syahwatul kalam, pengen ngomong aja itu ingat itu bahaya itu syahwatul kalam, ya, syahwat bernafsu untuk ngomong ya tanpa dia apa namanya sadari, tanpa dia mikir terlebih dahulu apa yang akan dia bicarakan. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya kita itu ya kita ini apa yang sepatutnya kita lakukan, mikir dulu baru ngomong gitu loh. Jadi mikir dulu baru ngomong. Jadi yang kalau kita ingin ngomong sesuatu, kita pikir dulu ini omongan kita ini benar atau enggak ini dalam pandangan Islam. Ini benar apa salah ini? Kalau benar silahkan katakan, apalagi itu suatu kebaikan jangan direm, jangan ditahan, keluarkan itu kalau itu kebaikan. Tapi kalau ternyata itu adalah sebuah perkara yang diharamkan, apalagi kufur, direm, jangan diucapkan. Kalau terlintas dalam pikirannya seperti itu untuk mengatakan itu, ya. Atau sesuatu yang tidak ada gunanya, cuma menyia-nyiakan waktu, itu juga jangan dikatakan. Seperti itu ya. Jadi yang penting kita selamat. Yang penting kita selamat dalam urusan agama kita. Assalamatu fid din la ya'diluha syai'. Keselamatan dalam masalah agama tidak ada bandingannya. Terserah orang mau mencemooh kita, orang mau mencela kita, orang menganggap kita ini tidak pintar, menganggap kita ini bodoh. Ya, terserah mereka. Yang penting dikenakan kita enggak ngomong katanya. Itu urusan mereka. Yang penting apa? Kita selamat dalam agama kita. Yang penting agama kita selamat, itu intinya. Jadi yang terakhir, wa kadzalika, ternyata ada dua masih. Wa kadzalika, demikian juga kufur ya, demikian juga yakfuru man yaqul, orang dihukumi kafir, dihukumi keluar dari Islam, orang yang mengatakan ana rabbu man amila kaza, katanya saya adalah Tuhan orang yang melakukan perbuatan ini. Perhatikan ya. Saya bilang apa? Dia mengatakan saya Tuhan. Dia bilang Tuhan, Rabbu. Kemudian dia bilang Rabbu. Ini Rabbu itu kalau dalam konteks ini maknanya Tuhan. Kemudian dibilang apa? Man. Rabbu, man. Tuhan, orang yang melakukan ini. Jadi dia mengatakan saya adalah Tuhan, orang yang melakukan perbuatan ini. Ini dihukumi keluar dari Islam. Ini dihukumi keluar dari Islam. Berbeda halnya ya kalau seumpamanya saya punya ayam, melihara ayam. Saya tidak melihara ayam ya. Jadi kalau semuanya saya memelihara ayam. Kemudian saya bilang apa? Anna rabbu hadhid dajajah. Saya ini adalah Rob apa namanya ayam ini. Maka dalam konteks seperti ini, maknanya itu apa? Saya adalah pemilik ayam ini. Ketika saya bilang saya Rob, ya Rob dalam bahasa Arab ya, Rob ayam ini, maknanya adalah saya pemilik ayam ini. Nah, kalau ini yang saya katakan ini tidak bermasalah. Nah, ini yang bermasalah ini apa? Dikarenakan kata Rob ini dinisbatkan disandarkan kepada yang mempunyai akal. Nah, manusia contohnya. Nah, manusia, bukan budak ya, orang merdeka contohnya. Ana rabbu man amilaka, dia bilang ana rabbu man amilaka. Saya adalah Tuhan orang yang melakukan perbuatan ini. Makanya di sini dihukumi terputus tadi ya, subhanallah. Saya ulangin secara singkat. Yang terputus tadi. Saya ulangi secara singkat bahwasanya kalau dia mengatakan saya Tuhan orang yang melakukan ini orang ya. Jadi yang berakal, Tuhan orang gitu, orang yang berakal. Ini disandarkan kepada yang berakal, Rob disandarkan kepada yang berakal.
ini hukumnya dihukumi keluar dari Islam. Dihukumi keluar dari Islam. Dia mengaku sebagai Rob orang yang melakukan perbuatan ini. Ini berbeda halnya kalau kata Rob ini disebutkan kepada yang tidak berakal, seperti ayam. Ya, seperti ayam, unta. Dia bilang ana Robbu hadzal ibil. Maka di sini bisa kata Rob ini bisa bermakna saya adalah pemilik. Nah, Rob itu bisa bermakna pemilik unta ini. Dalam keadaan seperti ini hukumnya boleh, tidak apa-apa. Baik, yang paling terakhir ini apa namanya? Wa kadzalika, dan demikian juga yakfuru kafir atau keluar dari Islam man yaqulu, orang yang mengatakan wal iyadzu billah, kita minta perlindungan pada Allah dari perkataan ini, khawat rabbi, katanya khawat rabbi. Ini kalau bahasa kasarnya lah, ini perkataannya orang gila ini. Dia bilangnya apa? Khawat rabbi, Tuhanku gila. Khawat itu gila ya maknanya ya. Khawat itu maknanya gila. Rabbi, Tuhanku. Dia bilang apa? Tuhanku gila. Nah itu. Berarti apa menisbatkan? Ya menisbatkan sifat gila terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia itu dihukumi keluar dari agama Islam. Bentar ya. Jadi biasanya kapan seseorang itu mengatakan perkataan ini, khawat rabbi, mereka itu mengatakan perkataan ini ketika menyaksikan seseorang ya melakukan sesuatu yang butuh kepandaian, butuh pandai pokoknya gitu ya, butuh kepandaian yang tinggi. Nah, orang tersebut bisa melakukan perbuatan itu ternyata. Kemudian ada yang menyaksikannya, dari saking takjubnya dia bilang khawat rabbi, gila Tuhanku, katanya gitu. Nah, makanya di sini dia dihukumi keluar dari Islam. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Sekarang kalau ada yang tidak difahami dari apa yang kita bahas, kita silakan ditanyakan. Dari yang kita bahas ya bukan hal-hal lain. Atau hal-hal lain saya tak akan jawab. Baik, yang pertama tentang iya, jadi ini ya, bagaimana kalau seorang ya, jadi gini orang yang menisbatkan sifat makhluk bagi Allah Ta'ala, orang yang mendustakan sifat 13 atau sifat 12 bagi Allah, sifat 13 atau sebagian ulama mengatakan sifat 20 bagi Allah Ta'ala, sebodoh apapun dia tetap dihukumi keluar dari Islam. Kalau orang mengingkari makna dari apa namanya sifat 13 dan 13 wujud kita pokok atau sifat 20 itu, sebodoh apapun orang itu tidak dimaafkan. Ya. Dan di sini orang yang menyebutkan otak bagi Allah Ta'ala, jika dia ngerti itu apa itu otak yang kita punya ini, makanya di sini apa tetap dihukumi itu ada Islam. Bentar ya. Yang kedua tentang masalah, saya jawab secara singkat. Saya tidak tahu cerita Siti Jenar yang sebenarnya itu seperti apa ada perubahan secara atau gimana, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya terus terang saja. Tapi yang keyakinan hulul atau wahdatul wujud, ya, keyakinan hulul bahwasanya Allah Ta'ala itu menyatu dengan manusia, atau keyakinan bahwasanya
bahwa alam ini adalah Allah dan Allah itu adalah alam, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian dia bilang kamu ini Allah, tembok ini adalah Allah, Allah bergelantungan di pohon dan semacamnya. Ya, hewan ini adalah Allah. Maka yang keyakinan seperti ini semua para ulama sepakat bahwa ini adalah keyakinan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ini juga disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU, di kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini termasuk beliau menyebutkan keyakinan ini ada termasuk bid'ah, ya, yang masuk ke daerah Jawa. Yang termasuk bid'ah, ya, keyakinan bid'ah yang masuk ke daerah Jawa. Iya, itu qaddu, ya, seukuran, ini enggak apa-apa, seukuran. Atau apa namanya, serupa. Mungkin lebih cocok apa namanya seukuran. Cuma di apa namanya itu di matannya itu ditulis yakni al-mumasalah. Dia itu menghendaki dengan perkataannya qad ini serupa. Ya enggak apa-apa, sama. Bisa sampai dua-duanya bisa. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita masih ada, dipersilahkan ya sebelum saya tutup. Iya, ini untuk mungkin untuk memberikan semangat kepada teman-teman dan juga saya sendiri. Syekh Abdullah guru kita, bila itu pernah bilang begini, yang namanya pelajar ilmu, sudah bilang itu ya. Kalau pelajar ilmu, paling sedikitnya itu sehari menghafal 200 bait, 200 nazaman lah ya, paling sedikitnya itu. Subhanallah. Sekarang kita ini yang saya sendirilah, saya pribadi yang istilahnya yang ngaku-ngaku sebagai pelajar ilmu gitu, yang ngaku-ngaku sebagai pelajar ilmu, kita ini adalah pelajar ilmu masih, walaupun masih tanda kutip begitu ya. Pernah enggak melakukan itu sehari minimal, kata beliau itu 200 bait, itu paling tidak itu. Ada enggak semangat itu pada diri kita? Saya kasih tahu ini sambil nunggu kalau ada yang tidak difahami dari apa yang saya ucapkan dari awal. Baik, kalau memang tidak ada, kita tutup ya pertemuan kita pada kali ini dengan pembacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ighfir li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Wal mu'minina wal mu'minat. Ighfir li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Ighfir li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.